formasi semester 7. Dari judulnya tadi ya, workshop musik patron melalui festival musik patron kita tingkatkan ekonomi, keamanan dan kreativitas menuju kelestarian seni dan budaya di desa. Dari sisi keamanan kan memang sudah kelihatan, tapi kalau dari masalah meningkatkan ekonomi kan, tingkatkan ekonomi itu belum terlalu masuk bagi saya kan, nggak paham dari mananya bisa ekonomi. Kalau keamanan kan misalnya kan ada di jalan kayak patron itu masih masuk. Cuman untuk bagian sisi dari ekonomi kan belum paham dari mananya bisa musik patron itu bisa meningkatkan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Mas Waras, pertanyaan yang luar biasa menggelitik. Ini sempat saya cukup terakhir kalimat saya tadi ya, bahwasanya bagaimana cara kita bisa menjaga nilai yang Islam yang tidak bertentangan dengan bidah, sementara musik patron ini kita tidak bisa klaim bahwa ini punya kita, punya santri, punya orang Islam. Karena apa? Penggemar musik patron di desa itu ya banyak juga yang walaupun Islam tapi gitu, bukan santri apa abangan dan sebagainya. Nah, sementara mereka menggemari itu dan juga kadang juga ikut melakukan patrol ketika bulan puasa, sekalipun belum tentu puasa. Nah, tapi ada Pak Ade Google nanti mungkin mengulas itu beliau yang Ustaz. Cuman yang saya mungkin saya boleh adalah terkait kalau menjaga itu sebenarnya kita ngomong ini, saya gagasan yang saya tampilkan aja dalam PR kita bersama. PR kita bersama ya, kenapa? Tidak mungkin satu orang dari kita itu bisa mengayomi atau menyimpulkan atau bahkan memutuskan sesuatu itu bisa sendiri. Tapi kita perlu pendekatan persuasif maupun pendekatan emosional baik kepada pihak-pihak terkait maupun yang berwenang. Oke, yang berwenang di sini ya terutama di pemerintah desa. Kalau saya, karena saya punya desa, mungkin yang kita lakukan adalah kita coba berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jadi ketika ada kegiatan semacam ini di desa, maka ada rambu-rambunya. Itu yang pertama. Sehingga Pak tidak menyalahi aturan baik secara etika, moral maupun agama. Sehingga apa? Oke lah, kalau memang kita tidak bisa klaim sebagai Islami akhirnya digendang hutan. Kita tidak bisa melarang itu karena itu selera pasar gitu. Apa jadi sing anggap bahasanya gitu, dan apa jadi sing delok apa penontonnya pasti request kan gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa mencoba memberitahukan ketika ada izin ya, kalau ada kegiatan semacam itu ada izin ya. Nah, itu perlu disampaikan yang kepada yang berwenang memberikan izin, monggo nanti para biduan atau para musisinya paling tidak memakai sesuatu yang itu mungkin yang pertama itu ya. Jadi atau mungkin juga ya dibilang lah pakai pakaian yang sopan bahasanya begitu, itu mungkin yang pertama karena memang kita tidak bisa kalau nanggap, kalau bayar, kalau protes. Nah, kita mungkin menyarankan itu kepada pemangku wilayah baik Pak RT, Pak RW, Pak Kasub atau mungkin Pak Kepala Desa dan juga selaku tuan rumah yang punya hajatan atau punya kegiatan. Itu mungkin yang pertama. Kecuali kalau kegiatannya kegiatan peringatan dari barisan Islam, tidak mungkin sudah pasti aman. Kalau yang hajatan ini yang sifatnya individu yang mungkin kita agak sulit, makanya kita perlu pendekatan semacam itu sehingga ada koridor yang tidak dilewatkan pagarnya. Nah, itu mungkin yang pendekatan kita adalah kepada tuan rumah, pemuda setempat, pemerintah desa baik RT maupun RW, dan juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu dikasih semacam edukasi atau dijak ngobrol bareng. Kita mau ada kegiatan ini, tolong saling menjaga. Ini kampung kita menjaga bareng-bareng. Biar apa? Juga kampung kita terangkat sebagai kampung yang tertib, aman dan juga kondusif. Oke, itu mungkin sekedar dari saya terkait dengan nuansa Islamnya atau tidak melanggar etika tadi ya. Syukur-syukur tambahin Pak Ustaz tadi keselamatan sudah aman, orang mungkin tawuran. Nah, kemudian yang kedua terkait sisi perekonomian. Ya ini Mas tadi menarik ya Pak. Yang mungkin yang tadi Pak Hakim sampaikan terkait sisi ekonomi, salah satunya adalah beliau ini sudah
berusaha menawarkan kegiatan ini di kampung. Nah, itu pesertanya banyak dan juga banyaknya orang jualan akhirnya itu. Tapi kan ini sisi event. Nah, kalau event itu semakin banyak, semakin dalam arti kalau setiap hari kan berarti kan bisa menjadi sebuah tawaran wisata, bahasanya kan begitu, atau tawaran pertunjukan, sehingga perputaran perekonomian di situ menjadi bertambah. Dan yang jelas, yang diundang ya mesti Allah apa bahasanya itu transport dan sebagainya, itu kan ada tambah nilai tambah secara ekonomi. Karena apa? Kalau dulu orang patron praktik kok sisinya keamanan saja, kalau perekonomian mungkin tidak. Ya, karena juga orang sahur sisinya adalah keamanan dan juga sisi berkah buka wong sahur. Tapi sisi ekonomi tidak ada di situ, kecuali dengan waktu anggaran dikirimi sahur kalau warga sektoral itu mungkin yang bisa. Tapi secara ekonomi yang berkelanjutan adalah ketika patrol di sisi modernnya, bukan sisi patrol di tradisional. Tapi ketika sudah menjadi sebuah pertunjukan musik modern, podo melu nanggap dangdut, monggo nanggap jaranan, atau menganggap selawat ataupun kegiatan bajari, dan sebagainya, pasti ada pasar dagaan, pasar kaget semacam itu. Nah, itu yang bisa menimbulkan adanya proses transaksi antara penjual dan pembeli bertemu, difasilitasi oleh sebuah kegiatan patrol, sehingga apa? Ada transasimilasi atau aku mau beli duit belanja, kan gitu. Nah, itulah yang saya maksud adalah perputaran perekonomian terutama di wilayah. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Kami sampaikan. Sudah banyak juga dijelaskan oleh Ustaz Mahmud. Saya cuma menambahkan aja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Paras. Bapak mau Mas? Belum nikah. Jadi tak cukup Bapak pantas. Jadi umpama saya panggil Bapak kan tidak salah. Ya, berarti istrinya satu, anaknya dua. Rencana mau nambah? Iya, nambah yang apa yang pasti? Nah, ini. Ya udah, enggak ya. Biar kita santai aja, enggak tegang ya. Pertanyaan pertama dari Pak Paras, gimana supaya musik patrol tetap eksis tapi tidak menimbulkan kericuan atau tawuran? Jadi gini, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Mas Paras, saya cuma menambahkan saja. Kalau untuk eksisnya musik patrol, emang rata-rata musik patrol itu mesti dilaksanakan dengan berjalan, benar? Rata-rata yang saya tahu kan ini kalau lagu, kalau duduk, kalau joget-joget. Memang itu ciri khas musik patrol. Kalau kita bilang boleh joget-joget mesti tawuran, mesti gelutan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong tawuran, kita ngomong gelutan, kita ngomong gasaan, ngomong coba. Ya, gasaan ya, begitu Pak. Ya, itu tergantung oknum-oknumnya tersendiri sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau panjenengan kami mengadakan event, saya itu pernah mengadakan event dan akhirnya juga ada tawuran. Itu memang rata-rata tawurannya organisasi, jujur aja lah, Pagar Nusa dengan Kesejahteraan. Kalau Madib yang ramai sekarang itu di kampung saya ada yang meninggal 2, sepeda motornya dibakar 12. Yang luka-luka di rumah sakit ada sekitar banyak lah, pada monitor. Dan akhirnya pemuda di kampung saya ada yang ditangkap adalah 45 anak karena tawuran. Dan akhirnya harus menjadi korban. Sing loro kudu ngalah karo sing mateni wong loro mau. Akhirnya sing 43 iso keluar. Dan itu hanya sebuah cerita. Dan akhirnya setelah itu terakhir Mas, setiap saya mengadakan event di desa, itu Pagar Nusa dengan Kesejahteraan sekarang dengan Kerasati, ya. Itu saya ambil ketuanya gurunya 2 dari Kesejahteraan Pagar Nusa 2, saya jaga untuk Jepang. Sampai ono sing tawuran, aku gak mau tahu alasanmu lepas dari anak buahku. Sing
ikatan perguruan pencak silat alhamdulillah diganti sekarang sudah tidak ada. Kalau ada event acara itu tawuran. Memang tawuran yang jalan urusan terjadi ya, gitu. Kalau masalah eksisnya patron untuk keamanan ya tetap kita harus seperti Mas maklum tadi, tetap kita melibatkan keamanan dari kepolisian setempat dan warga desa, atau mungkin karena Jombang terkenal NU-nya sangat besar dan sering dijalani. Kalau tinggal kita mengeksiskan namanya seni patron, itu tergantung pribadi-pribadi grupnya yang punya seni patron. Iya, ada seni patron ini gak membosankan. Benar. Dan di sini patron yang menonton itu aja saya ditabuh kuwi, lagu kuwi, terus gerak-geraknya kuwi, akhirnya tidak bisa eksis. Itu karena apa? Kurang kolaborasinya. Jadi sekarang jangan tren apa itu yang kita buat untuk kolaborasi. Sekarang jangan tren sholawatan yang kita buat kolaborasi dengan sholawatan. Supaya apa? Akhirnya remaja mau ikut semua. Kalau saya yakin kok, kalau di Jombang itu rata-rata setiap dusun mesti ada al-bajarinya. Benar. Kayak setiap musola mesti ada al-bajarinya, setiap madrasah mesti ada al-bajarinya, setiap sekolah MI ataupun SD, SMP, SMA mesti ada al-bajarinya. Lah kenapa kalau semua al-bajari rebana itu ada, tidak kita kolaborasikan dengan seni patron? Supaya apa? Patron tidak tenggelam, bisa eksis terus. Betul. Kalau jenengan tidak bisa mengolaborasikan, ya kenapa patron akan tenggelam? Apalagi sekarang anak-anak muda yang saya lihat di medsos, Madura itu juga ya. Patronnya sangat istimewa tuh. Ada trompetnya, ada saronnya, benar. Akhirnya apa? Anak muda pun ikut semua, eksis terus. Gitu? Nah, dari itu juga lagu-lagu itu juga lagu-lagunya ya maksudnya ya cobalah kita buat dengan seni Islami dengan seni selawat. Nemu kowe pasati ambyar-ambyare uang sing tak tresnani. Terus ninggal aku golek inggih ya Rasulullah. Allah salamun alaih ya Rabbi asani wa taqati. Buat aja. Masa ada sholawatan setahun kali udah baca. Bener kan? Sholawatan wes mau oleh sholawatan Nabi tahun kali baca wong Jawa terkenal kota Beriman. Tapi sing dadi yo akeh. Iya. Jadi coba kita kolaborasi supaya apa? Seni patron bisa terangkat lagi dan menjadi ikon juga sangat aktif. Ngetrennya seni selamat ya kita pakai kolaborasi dengan seni selamat. Sehingga seni bisa seni keyboard, orang seni gitar bass, gitar musik kita gabungkan gak apa-apa. Gitu. Tidak ada suatu masalah menggabungkan kolaborasi musik supaya musik itu bisa eksis didengar enak dan tidak membosankan. Itu juga butuh seni. Lagu ini tidak masalah, lagu mokel. Masalah udah begitu kayak yang Islami ya kena. Itu apa? Betul kan? Lagu yang Jawa-Jawa dulu sih. Apalagi kalau lagunya misalnya apa? Guyonan tapi pakai sholawat. Itu kan sekarang yang lagi keren. Kagem para ibu yang kepengin mlebu swarga, misalnya gitu. Ojo padha wani marang karo bojo sira, lamun sira wani karo bojo lanang sira, tunggu tanggal
Pak Makin, sudah ada usulan dari Pak Waras, mungkin Pak Warasnya punya sini patron. Nah, coba untuk sementara arahan dari saya itu kemarin dipanggil dengan Tulungagung dan dengan Darwin juga ingin mengadakan seni rebana dan abdi ini bisa menjadi wadah. Dulu di Mojokerto berakal sebelum Ustadz Jazmul Arifi, penyanyi Kiai Kanjeng, kita juga sering komunikasi dengan beliau, sama ke Belanda juga dengan saya, beliau. Jadi rata-rata kenapa seni itu tidak bisa eksis dan langgeng? Karena tidak punya wadah. Akhirnya kok melakukan kecil-kecil, tidak punya wadah. Coba jangan dibuatkan wadah. Seni Purbana yang baik itu dulu sering koordinasi dengan saya karena saya tahun 2006 itu nabung bareng-bareng rebana dan Al-Banjari itu 25.000 orang di stadion sama di alun-alun penuh rekor Muni Nganjuk pertama. Yang kedua kali over 15.000 itu stadion sama alun-alun Nganjuk juga rekor Muni itu yang mendekat saya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah kalau patrol ini bisa digabungkan dengan seni sholawat Al-Banjari atau rebana, Pak Makin, coba sekitar peterangan dari Jombang itu yang punya dusun ataupun sekolahan ataupun masjid ataupun desa yang punya patron diundang bisa ketuanya berdoa anggota loro, ketuanya berdoa sama ini karena anggotanya situ, gitu, dikumpulkan di Sanggar Seni Permata Bangsa Nusantara. Tempatnya sudah ada di Pak Makin itu, gedungnya sudah ada, tinggal kayak kolahnya, gitu. Coba tidak usah banyak-banyak, peterangan sama Jombang kita ambil 30 grup, masa tidak enak, sak kecamatan diundang, ini wadah ini. Dan dia caranya untuk sementara ya tidak usah jalan, dibuatkan panggung sama audio sound system, gitu. Kau tampil lagu durasi 15 menit, mode menjadi konsumsi makan, gitu. Lagunya dia kalau kasih lagu wajib silakan, kasih lagu wajib satu, bebasnya satu, biar berkembang. Coba nanti kalau Anda sudah punya wadah seperti itu, kalau patrol-patrol yang lain, selamat yang lain dengar Pak, mesti melok Pak. Dulu saya 37 grup, sekarang seluruh Kabupaten Nganjuk sampai si pucuk Gunung Sawah ke Desa Sejo dan mau di Kecamatan Sukomoro itu ada orang karuan, tetap datang satu kecamatan minimal 15 sampai 17 grup, mulai anak-anak, ibu-ibu, sing perawan-perawan, joko-joko, ono kabeh. Makanya taman santri yang milik saya pagi sampai sore asar itu rata-rata didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Ibu-ibu umurnya sakit limo, sakit juga melok kabeh Mas. Itu yang dijadikan ekonomi seperti pertanyaan Masnya yang kedua. Sangat mudah. Taman santri itu kalau jenengan sudah punya wadah kayak taman santri milik saya, Masya Allah, orang berdagang aja tuh berbondong-bondong suruh dikasih tempat. Ekonomi masyarakat sekitar kenapa kok bisa? Satu grup 20 orang. Setiap 3 bulan sekali saya lihat, misalnya grup A itu seragamnya rupanya biru. 3 bulan yang akan datang grup B itu terus Pak, seragamnya rupanya apa? Tiap 3 bulan sekali ibu-ibu itu ganti seragam. Lek dia penjahit, apa yang menjadi bisa meningkatkan ekonomi? Benar? Coba. Ini mau dibantu Pak Makin, Mas Saiful, Mas Makmur. Coba Pak Makin dibantu. Kita keluarkan membuat wadah patron. Yang kemarin cuma Makin 12 grup istimewa. Cuma saya yakin saya sebagai dewan juri sampai Jawa Timur, sampai saya pernah di Semarang jadi dewan juri patron dan Al-Banjari. Cuma kurang penghayatan aja dan menonton musiknya. Mungkin karena dia cari melatih. Nek kadung iso duduk gak iso vokal, gak iso duduk. Rata-rata itu. Makanya cari melatih juga gak bisa vokal, bisa musik. Makanya saya
Apalagi lagu Rumah Irama sama nyanyi madel kalau suara lurah itu iso. Makanya cari pelatih ya kudu iso musiknya, ya kudu iso vokal. Kalau jenengan sudah punya wadah kayak gitu, saya yakin Taman Santri aja Pak, milik saya itu dulu awalnya masih diberi kesempatan ditani rakyat dulu. Ditani baik gak? Tidak mau. Karena apa? Biayanya banyak. Pesertanya itu lebih dari 5.000 sing dikasih makan dalam satu hari. Butuh uang banyak untuk konsumsi. Sekarang Pak, yang minta antri 2034 awal baru dapat. Yang mau berkesempatan Taman Santri. Nek dipikir oh Gus Budi paling bujuk monggo nomor WA saya disimpan, ya toh nanti setelah ada kegiatan monggo silakan datang. Ya, silakan datang. Wes, taman mau masukkan saran untuk apa-apa mau. Misalnya untuk bidang seni mulai kasidah nasib perdana, mulai vokal satu sedikit saya mau. Tapi memang patron saya memang belajar. Tapi karena di desa saya itu ada seni karawitan, jadi saya mau bidang jaipongan, bidang Jawa bisa. Nek lagu sarung saya bisa karena ada beda jauh dengan ojek itu aja. Kalau jenengan orang sini enak, cepet nangkapnya. Dan saya yakin untuk meningkatkan ekonomi, jenengan punya wadah sekali lagi dan wadah itu sudah menjadi besar. Setiap yang berketepatan Pak, ansor katanya itu buat setan untuk jual minuman aja sama mie goreng, mie sedap Pak. Satu hari pendapatannya di atas 4 juta, bisa dibuktikan. Mulai pagi sampai pagi lagi di atas 4 juta. Karena apa? Satu hari satu malam cuma dikasih panitia makan sekali. Nah jualan usaha berdagang sing paling baik itu kan jelas minuman, bener toh? Oke. Makanya mudah-mudahan saya doakan sekali lagi untuk Jombang Pak Makin, untuk Jombang karena saya yakin Pak Makin itu orangnya semangat sekali. Kemarin pada waktu saya jadi jual ke Pak Makin, juga sudah ngobrol dengan saya dan dulu pun aku sedang menuju Pak Makin, pegawai dinas kesehatan yang ajak saya menjadi jual. Dan saya dikasih hanya mau tidak bekerja. Cuma karena mungkin baru mengadakan sekali masih banyak kekurangan, tapi kalau kita belum konsentrasi kita tidak akan tahu kekurangan kita. Mudah-mudahan Pak Paras, Masnya yang meningkatkan ekonomi Mas, otomatis kalau seninya tidak berkembang, saya yakin ekonomi akan berkembang. Ya, seragam itu Pak, tiap 3 bulan sekali mesti ganti. Apa meneh rutina? Misalnya, apa meneh sing mbak-mbak apa itu? Jiwa mungkin panggang kuwi, panggang mesti sih. Sing lanang-lanang lho, sarung panggang anak itu ya, beli sarung. Akhirnya apa? Toko yang jualan sarung, yang jual dan lalu akhirnya bisa meningkatkan ekonomi. Apalagi kalau Jombang benar-benar bisa menjadi tempat kalau ikon yang apik, menjadi tempat wisata disendirikan. Kayak Nganjuk itu disendirikan. Taman Santri satu tahun sekali itu pada waktu hari jadi Nganjuk itu boyong dari kecamatan Bogor sampai alun-alun Nganjuk. Semua siswa dikeluarkan dan berjalan kaki. Bayangkan lebih dari 10.000 orang bisa dibuktikan ada 40 Nganjuk. Oke, kurang lebihnya mungkin kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kepada beliau terima kasih saya sampaikan kepada narasumber yang telah memberikan banyak pemaparannya tentang menguraikan dari 2 jam tadi. Memang betul bahwa salah satu upaya untuk melestarikan seni dan budaya adalah membuatkan wadah pada seni tradisional. Dan di sini ada beliau Bapak Abdul Makin, beliau itu
Ada yang bertanya? Monggo. Dari bapaknya, dari tadi belum ada yang berbicara di saya. Maknya dari mana itu? Dari kampus semua kan? Dari fakultas mana? Monggo. Mungkin barangkali mungkin seni tradisional apa gitu. Dari mana? Mungkin ada yang bertanya lagi? Dari lagi? Dari fakultas apa mana? PAI? Oh bukan ya? Oh FIB. Ada yang ditanyakan? Apa? Kok? Sudah ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan kegiatan diskusi pada hari ini. Jadi tadi telah dipaparkan oleh ketiga materi terkait workshop musik patrol dalam rangka meningkatkan melalui festival musik patrol kita tingkatkan ekonomi, keamanan, kreativitas, kehidupan seni dan budaya. Dari mulai yang tadi bisa kami sebutkan bahwa seni tradisional patrol lahir di Jawa Timur, utamanya di daerah Jember. Patrol merupakan warisan leluhur nenek moyang kita yang memiliki nilai-nilai budaya bangsa. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita? Patrol pernah menjadi tren kekinian apabila dikelola dengan baik untuk menjadi hiburan dan kegiatan lainnya. Lalu seni patrol juga bisa digabungkan dengan berbagai budaya Islam, yaitu seperti pada masanya Sunan Kalijogo. Lalu seni tradisional juga bisa dioptimalkan untuk menjadi daya ekonomi kreatif. Itu. Sebelum diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yang pertama kepada Bapak Abdul Makin, lalu kepada Bapak Hasan dan Pak Didi. Apabila ada kekurangan dalam kegiatan pada hari ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materi tadi memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.